Oke, sudah mulai merekam. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir hari ini dalam webinar budaya positif. Oke, di sini saya akan share screen dulu. Nah, ini kalau beda Chrome nggak bisa share screen ya Mbak ya? Nggak tahu nih Mbak. Ada yang share screen nggak? Soalnya kayak beda, ini kayak nggak bisa share screen. Wait. Oh, iya ya, Ada bisa ya. nggak bisa. Bentar Mbak. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah Bu. Oke, sip. Lalu Bapak Ibu, saya kecilkan dulu jendelanya. Budaya positif. Oke, hari ini judul webinar kita yakni tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya sendiri yakni Risma Hayani SPD, calon guru penggerak angkatan 11, satuan kerja saya sekarang di SMP Negeri 5. Oke, berikutnya baik untuk yang belum mengenal saya, yang dapat info dari beberapa teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Risma Hayani, biasa dipanggil oleh murid saya Miss Risma. Kemudian saya lahir di Kutai Timur 17 Juli 1994 dan saya pendidikannya dulu di S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Widyagama. Kemudian sekarang amanah saya yakni wali kelas di kelas 8 di SMP 5. Saya juga mengajar seni budaya. Kemudian riwayat kerja saya dulunya pernah menjadi guru SD Islamic Center pada tahun 2017 sampai 2024. Moto hidup saya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas malam ini yakni mengenai budaya positif. Ada 7 budaya positif. Yang pertama yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, baik, sebelum kita mulai ke materi utama kita hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk ice breaking dulu. Oke, terlihat ya di layar Bapak Ibu ya. Oke, ice breakingnya yakni ucapkan dalam 3 kata, kata yang sudah diucapkan tidak boleh diulang. Contoh misalnya, saya suka gudeg, clue-nya kan dari makanan favorit. Berarti nanti kalau Bapak Ibu memilih clue-nya dari yang lain, liburan itu impian, dan yang lainnya lagi, berarti tidak boleh ada kata saya suka atau kata gudeg sekalipun ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya memberikan waktu 1 menit untuk brainstorming, untuk memikirkan, silakan boleh dipilih kategori yang mana. Nanti saya pilih berdasarkan yang hadir di sini, berdasarkan list dari atas. Silakan dipilih ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang sudah siap. Silakan boleh angkat tangannya. Yo, Baria. Pak Saiful. Oke, ada yang sudah siap, boleh angkat tangannya. Oke, silakan tulis kategori. Liburan impian. Oke, silakan kata-katanya 3 kata. Saya
Gitu ya, kayak gitu ya mainnya ya. Saya 3 kata aja. Ya, Saya ingin ke Jepang. oke. Oke. Saya ingin ke Jepang. Berarti teman-teman lain nggak boleh ada kata saya sama inginnya. Jepangnya juga nggak boleh. Oke, silakan berikutnya. Lain. Silakan teman-teman yang lainnya. Coba saya minta bantuan ke Ibu Rista. Gimana tadi, Bu? Yang nggak ada kata Saya sama inginnya. Saya ingin. inginnya. Tapi 3 kata ya? Iya, 3 kata. Harus 3 kata. Harus 3 kata. Liburan, impian. Apa ya? Tadi saya. Kalau diganti aku mau ke Bali gitu. Oke, boleh. Aku mau ke Bali. Berarti yang lain nggak boleh pakai aku, saya. Subjeknya boleh diganti yang lain, misalnya nama orang, nama saudaranya, ayahnya, ibunya. Oke. Silahkan yang lainnya lagi. Coba Ibu Lindri. Tadi kayak gimana ya Bu Risma? Miss Risma, bisa diulang lagi nggak? Oke, jadi mengucapkan 3 kata tentang clue-nya. Misalnya makanan favorit. Saya suka gudeg. Berarti Ibu Wilindri tidak boleh mengucapkan saya suka lagi, tapi boleh menggunakan clue pilihan yang lain. Boleh liburan impian, mimpi terbesar, atau karakter film favorit. Tapi nggak ada kata saya suka atau aku ingin lagi, karena udah diucapkan oleh 2 teman yang lainnya. Kalau boleh nggak kalau pakai nama orang gitu? Nggak boleh? Boleh, sangat boleh. Oh, oke. Berarti nggak boleh pakai saya ya? Oke. Bu Iya. Nita makan banyak. Oke, betul. Bu Nita makan banyak. Hadir Bu Miss Indri. Oke, Maaf silakan. ya Bu Nita. Terima kasih Bu Nita yang sudah hadir. Oke, silakan Ibu Ria. Saya pilih makanan favorit. Ya, silakan Ibu, makanan favorit. Selat Solo Bu Wiwi. Oke, selat Solo Bu Wiwi. Oke, baik ya. Karena waktu kita yang sangat terbatas, jadi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah brainstorming bersama saya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke materi inti ya, Bapak Ibu. Jadi materi tentang budaya positif, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Terlihat besar. Bisa digituin. Oke. Tapi cukup terlihat jelas ya Bapak Ibu di layarnya. Agak kecil sih Mbak Risma. Bu Risma, agak kecil Bu Risma di. Oke, saya perbesar lagi. Ya. Yakni yang pertama budaya positif tentang perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar ini yakni mengenai kemajuan teknologi yang sekarang sedang terjadi. Kemudian perubahan paradigma ini juga terjadi karena kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga beberapa perubahan utama dalam paradigma belajar ini meliputi yang pertama dari guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian menjadi ke guru sebagai fasilitator. Kalau paradigma sebelumnya, yang mana guru itu menjadi sebagai satu-satunya sumber utama. Jadi guru menjelaskan, kita dulunya sebagai murid mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Kalau paradigma belajar yang baru yang terjadi saat ini pada abad ke-21, yakni
Guru itu sebagai fasilitator yang mengarahkan muridnya untuk menemukan sumber belajar yang dia inginkan, yang dia minati, yang membuat dia nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif. Kalau sebelumnya, di paradigma yang sebelumnya, kita itu sebagai siswa mendengarkan, kemudian menghafal. Kemudian kalau sekarang, itu menjadi pembelajaran aktif. Ini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam berdiskusi, membuat proyek, membuat eksperimen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dari fokus pada konten ke fokus pada kompetensi. Kalau paradigma pembelajaran tradisional, kita sebagai siswa itu diminta untuk menguasai materi, bab 1 sampai bab terakhir. Kalau paradigma yang sekarang itu, guru-guru diminta untuk fokus pada kompetensi siswa dalam hal diskusi, kolaborasi, kreativitas mereka, dan lain sebagainya. Kemudian dari pembelajaran individual ke pembelajaran kolaboratif. Yang mana kalau di pendidikan tradisional itu, kita sebagai siswa pembelajarannya secara individual, walaupun memang ada yang sudah kolaboratif, tapi tidak sesering sekarang ya Bapak Ibu. Kalau sekarang itu apa-apa kita harus kolaboratif, yang mana untuk melatih siswa kita untuk memecahkan masalah secara bersama. Karena ini mengikuti kebutuhan masyarakat sekarang, yang mana kalau di dunia kerja itu, kita dalam menyelesaikan masalah itu selalu kolaboratif, selalu bersama-sama. Kemudian yang kelima, dari ruang kelas fisik ke pembelajaran daring dan hibrid. Nah, jadi ini mudahnya untuk zaman sekarang. Jadi seperti contoh webinar yang sekarang kita laksanakan, ini juga bentuk dari perubahan paradigma belajar. Kita bisa mengatur waktunya dari yang tadinya harus pagi, siang, sekarang jadi malam. Dan bebas, Bapak Ibu, mungkin sekarang ada yang di jalan, ada yang sambil packing-packing. Tadi ada teman saya yang katanya sambil packing-packing karena mau wamil katanya besok. Bagi yang P3K angkatan 4 ya. Oke. Semangat yang lagi packing ya, Ibu. Oke, lanjut. Dari penilaian akhir ke penilaian berkelanjutan. Kalau misalnya di paradigma sebelumnya itu, untuk mengetahui kemampuan siswa, biasanya diadakan penilaian akhir. Kalau siswanya nilainya 100, oh tuntas sudah. Kalau sekarang itu lebih ke penilaian berkelanjutan dalam bentuk portofolio, ataupun dalam bentuk umpan balik kepada siswa. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi untuk sekarang itu Bapak Ibu bukan lagi pembelajaran satu arah yang mana murid itu harus mengikuti maunya kita sebagai guru, tetapi adalah bagaimana cara kita untuk menentukan kebutuhan belajar siswa sehingga berpihak kepada siswa. Sebagai contoh nih, misalnya saya mengajar seni budaya, kemudian saya minta siswa saya untuk membuat tugas mengenai pantomim. Dalam hasil presentasinya, saya memberikan pilihan, misalnya satu mereka bisa membuat video, yang kedua mereka bisa langsung tampil di hadapan teman-temannya, atau yang ketiga menonton video pantomim, misalnya berjumlah 3 video, kemudian mereka harus mengulas. Jadi tergantung dari kenyamanan mereka, kemudian tingkat pemahaman mereka, mereka dibebaskan untuk memilih yang mana strategi yang paling mereka sukai. Oke, kita lanjut. Oke, ini dari budaya positif yang kedua, yakni disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi di sini disiplin ini tentu dimulai dari diri kita. Jika diri kita yang tidak disiplin, siapa yang bisa mengontrol kita? Tentunya atasan kita, dalam hal ini sekolah. Kalau murid itu kalau dia tidak disiplin ya dalam hal ini tentu kita, wali kelas, kemudian guru BK, kepala sekolah gitu. Kemudian dalam disiplin positif ini, pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak atau siswa yang fokus pada pengembangan perilaku yang baik melalui penguatan positif, pengajaran, dan hubungan yang saling menghormati daripada menggunakan hukuman atau kekerasan. Jadi kalau misalnya pada pendidikan yang sebelumnya,
paradigma yang sebelumnya itu lebih banyak hukuman, kekerasan. Mungkin di sini Bapak Ibu. Oke, sebentar ada yang chat belum bisa masuk. Oke. Oke, jadi untuk mungkin Bapak Ibu di sini mungkin pernah disuruh untuk misalnya lari keliling lapangan 10 kali dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu kita lebih penguatan positif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, oke ini yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Jadi tentunya ya Bapak Ibu, mungkin di sini kita, bahkan saya sendiri itu, misalnya motivasi saya untuk datang ke kelas lebih tepat waktu itu apa, motivasi saya untuk datang ke sekolah tidak terlambat itu apa. Mungkin bisa jadi saya menghindari hukuman, biar gaji saya tidak dipotong, atau bisa jadi mungkin saya berharap mendapatkan imbalan dari atasan saya, atau bisa jadi saya juga mungkin ini sesuatu yang saya inginkan untuk menghargai diri saya. Ini menurut saya sah-sah saja ya Bapak Ibu, tergantung dari mana sudut pandang kita. Jadi tidak ada, menurut saya sih tidak ada yang salah gitu. Oke lanjut, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yakni bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oke, kita lihat di sini maksudnya, kebutuhan dasar manusia yang pertama yakni bertahan hidup. Misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, kemudian komponen psikologis, dan kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita itu bisa bertahan hidup kalau kita merasa aman, tidak merasa was-was setiap harinya. Kemudian yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi di sini rasa kasih sayang dan rasa diterima itu kita juga membutuhkan untuk selalu terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi. Contohnya mungkin di sini teman-teman masih berhubungan dengan teman yang dari TK, SD, SMP, SMA. Itu kan juga termasuk kebutuhan kita ya untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga yakni penguasaan, yakni kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kita perlu suatu kuasa untuk mencapai sesuatu, kemudian hingga menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan memiliki rasa harga diri. Sebuah prestis yang kita perlukan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebebasan, yakni kebebasan dalam kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir yakni kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tentunya manusia hidup itu memerlukan kesenangan, entah membaca buku, menonton drakor dan lain sebagainya. Oke, kemudian budaya positif selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Jadi ini kita langsung mengerucut ya Bapak Ibu, jadi di sini kita langsung ke arah posisi guru sebenarnya. Jadi ada 5, yakni yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mari kita berpikir, apakah selama ini saya berada di penghukum, apakah selama ini saya berada di rasa bersalah, ataukah justru saya selama ini di manajer. Tapi saya di sini, saya juga akan mengaku ya Bapak Ibu bahwa saya juga pernah menjadi seorang penghukum, saya juga pernah menjadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer. Tapi di sini semoga di sini kita tetap konsisten sebagai Bapak dan Ibu guru, semoga ini kita menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Hampir semuanya gitu ya. Oke. Sekarang ada video habis ini.
Nanti saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, apa perbedaan antara guru A, B, C, D, dan E dalam hal mengontrol murid. Dalam keseharian, saya termasuk guru yang mana? Apa yang perlu saya perbaiki? Nanti saya minta mungkin 1 atau 2 orang untuk mengangkat tangan, untuk memberikan pendapatnya. Untuk yang lain, mohon untuk menuliskan jawabannya di kolom chat saja ya, Bapak Ibu. Oke, kita saksikan video. Suaranya nggak muncul ya, Bu Risma? Iya, suaranya nggak muncul. Oke, Bisa di nggak kedengaran ya? Iya. Saya Oke, sebentar saya setting dulu ya Ibu-Ibu, kenapa belum kedengaran? Oke. Bentar ya Bapak Ibu, kenapa ini kok nggak bisa? Oke, sebentar saya cari di YouTube dulu untuk sumbernya. Ini sudah pada makan kah Bapak Ibu guru? Sudah. Wih, alhamdulillah. Oke. Oke, videonya kita mulai. Oke,
Sudah ketemu, saya share dulu ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Iya, Mbak. Sudah terlihat. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu Diulang dari awal nggak, Mbak? berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, tadi ada 5 posisi guru. Oke, wait. Oke, sekarang saya akan meminta Bapak dan Ibu guru untuk menuliskan di kolom chat, atau mungkin ada yang ingin raise hand langsung juga nggak apa-apa, boleh. Ya. Dalam keseharian saya, termasuk guru yang mana dan apa yang perlu saya perbaiki. Oke, guru yang A, B, C, D, atau E. Oke, silakan Bapak dan Ibu boleh untuk menulis di kolom chat. Dalam keseharian saya termasuk guru yang mana A, B, C, D, E. Apa yang perlu saya perbaiki? Ini ada teman-teman yang kok keluar kemudian nggak bisa masuk lagi. Kenapa ya? Padahal
saya nggak ada pengaturan apa-apa. Wait. Oke, yang baru bergabung pertanyaannya, dalam keseharian saya termasuk guru yang mana dan apa yang perlu saya perbaiki? Saya mau share screen dari tadi kok nggak bisa. Oke, apakah sudah ada yang menulis, Bapak Ibu? Oke, sudah ada yang angkat tangan. Oke, silakan Ibu Nita. Terima kasih Bu Risma atas kesempatannya. Mungkin hampir semua pernah kita jalani ya Bu ya, dari posisi penghukum, teman, pemberi rasa bersalah, sekalipun itu juga posisi manajer. Kalau untuk saya mungkin biasanya saya ambil yang posisi teman ya, sebagai teman. Saya rasa saya menganggap kalau kita memperlakukan mereka seperti teman, mereka akan lebih terbuka akan permasalahannya terhadap kita. Namun juga itu juga masih banyak negatif, positif dan negatifnya juga mungkin di situ ya. Itu yang harus saya perbaiki. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih Bu Risma. Baik, terima kasih Ibu Nita yang sudah memberikan pendapatnya. Ya Ibu Nita, mungkin di sini kita pernah ya mencoba semua posisi kontrol guru itu, tapi kita berusaha nih, saya sebagai apa sih, semoga ya murid saya ini bisa memahami, kemudian bisa memperbaiki. Tapi menurut saya sih tidak ada yang salah, gimana cara kita untuk terus melakukan perbaikan gitu. Oke, mungkin ada yang lainnya lagi. Oke, sambil saya bacakan, ini sudah ada yang mengirim kolom chat. Oke, silakan Ibu Lisna. Oke, terima kasih kesempatannya Ibu Risma. Mungkin tadi saya juga jawabnya sama, ada beberapa jawabannya yang sama juga saya jawabnya C, atau terus juga tadi Bu Nita, juga saya sependapat dengan Bu Nita, karena ya sebagai guru kita pernah ada di posisi itu semua gitu ya, karena mengingat guru juga punya emosi yang setiap harinya berbeda-beda dalam mengajar, setiap harinya mengajar gitu. Kenapa saya pilih saat ini saya dipilih C, di situ kan tadi di video tadi kan itu terlihat ya gurunya itu berusaha ramah dan mengerti anak. Kemudian berusaha untuk menjadi teman, tapi di satu sisi gitu, anak itu jadinya kita kurang tegas. Nah, jadi anak itu kadang karena mungkin ya itulah tadi benar kata Ibu Nita, ada positif sama negatifnya gitu ya. Ketika kita menjadi teman, anak-anak kalau kita kurang tegas dengan anak-anak, anak malah akan terlihat menganggap kita remeh seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kita perbaiki adalah memang benar kata Bu Risma bahwa setiap harinya kita harus belajar mungkin bagaimana caranya mengendalikan sikap atau perubahan tadi ya, disiplin positif tadi ya, perubahan tadi, biar kita bisa menjadi guru yang selain juga ramah terhadap anak, motivasi anak, kemudian memberikan arahan yang baik pada anak, tapi juga kita tetap bisa tegas untuk anak-anak supaya anak tetap disiplin gitu. Gitu kali Bu Risma. Terima kasih. Nah, terima kasih juga Ibu Lisna yang sudah memberikan
pendapatnya dan juga menyampaikan posisi kontrol guru apa yang sudah diambil oleh Ibu Isma ya. Oke, terima kasih Ibu Isma. Saya juga mau sharing, soalnya saya juga pernah mengambil posisi kontrol guru sebagai teman, tapi kok siswanya jadi kayak ngelunjak gitu, kayak anggap saya teman mereka, kemudian bisa mereka misalnya kayak mudah misalnya kayak tiba-tiba dari belakang kayak menggandeng gitu kan, maksudnya posisi saya sebagai guru yang Bahasanya juga kadang, "Aku Bu, aku Bu," gitu. iya. Ya, jadi di sini mungkin bagaimana caranya mungkin kita bisa jadi seperti pembina, yakni mengarahkan tapi tetap ramah, tetap bersahabat, namun tetap tegas ya. Oke, saya juga akan membacakan teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Ada dari Ibu Yani Sulis, yakni tergantung kondisi dan permasalahannya. Rata-rata sudah pernah melakukan semua posisi. Yang perlu saya perbaiki seharusnya saya di posisi sebagai manajer sehingga ada kesadaran dalam diri siswa untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, terima kasih Ibu Yani. Semoga kita semua konsisten di sini ya menjadi manajer. Oke, lanjut dari Ibu Risa Aryani. Saya termasuk guru sebagai teman. Yang perlu saya perbaiki adalah membuat siswa saya lebih mandiri dan tidak tergantung pada guru. Oke. Jadi di sini rata-rata di sini kita mengambil posisi sebagai teman ya, Bapak Ibu guru. Oke, lanjut di sini ada Ibu Wilindri. Wilindri Pratiwi. Kalau saya pribadi di kelas kita berperan sebagai guru pada umumnya yang mengajar kedisiplinan dan menunjukkan kesalahan yang mereka lakukan sehingga murid dapat melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri. Tetapi setelah pelajaran berakhir, kita dapat menjadi teman yang menyenangkan untuk mereka. Jadi mereka tidak berpikir bahwa guru hanya bisa memarahi saja. Oke, jadi di sini Ibu Wilindri mengambil posisi saat belajar serius, tapi kalau saat nggak belajar nggak apa-apa, kita santai gitu ya. Jadi fleksibel saja kalau Bu Wilindri. Nah, kalau menurut saya ini juga termasuk sebagai manajer, pemantau, kemudian juga termasuk sebagai teman. Ini posisinya saling berkaitan ya, Bu Wilindri. Oke, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan atau menulis di kolom chat sambil saya mau share screen lagi. Mungkin Ibu Mila bisa dibantu. Ya, Bu Wilindri, ada apa? Mohon dibantu karena sudah CGP angkatan kesekian kan, jadi bisa membagi sharing bagi ibu-ibu yang lain di sini. Ya, terima kasih Bu Wilindri. Memang benar posisi yang terbaik adalah posisi kontrak sebagai guru kita sebagai manajer. Tapi tidak mutlak sebagai manajer karena keadaan saat kita menghadapi murid, pasti keadaannya bakalan berbeda-beda. Ketika kita tidak berhasil sebagai manajer, kita juga bisa berubah menjadi pemantau, dan jika kita tidak bisa sebagai pemantau, kita juga bahkan bisa berubah menjadi penghukum atau sebagai teman juga. Karena kemarin yang saya tahu dari apa yang sudah saya ikuti itu memang terbaik memang sebagai manajer, tapi itu tidak mutlak sebagai kita guru itu sebagai manajer. Jadi tergantung kondisi dan situasinya saja. Seperti itu. Wah, keren. Oke, terima kasih Ibu Mila atas bantuannya. Iya, jadi benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Mila. Jadi posisi kontrol guru ini tidak mutlak karena yang namanya manusia kita itu dinamis, berubah-ubah, tidak selamanya kita menjadi ibu peri ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada kalanya kita menjadi penghukum, kemudian menjadi teman atau menjadi manajer. Manajer ini sudah sangat sesuatu yang wow begitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah berbagi atas pengalamannya. Mungkin ada lagi yang mau menuliskan. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu guru yang mau berbagi, sharing tentang pengalamannya.
Oke, sebentar. Coba share screen lagi ya Bapak Ibu, maklum saya juga perdana ini sebenarnya untuk melakukan webinar. Oke. Coba ini. Mungkin Pak Mul, Yadi, dan Pak Adit. Oke. Ntar saya mencoba share screen lagi ya. Oke. Oke. Akhirnya saya bisa lagi untuk share screen. Ini saya sampai download karena tangan menunya. Oke, sudah kembali. Yuk kita lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Oke, jadi ini tadi yang kita bahas posisi kontrol guru, yakni kalau kita sebagai guru berbuat sebagai penghukum, contoh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, contoh perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu lari keliling lapangan 100 kali. Atau kamu harus membersihkan WC. Hasilnya memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain ya. Bisa jadi kalau misal anaknya pendendam, karena anak ini berbeda-beda ya karakternya Bapak Ibu. Kemudian jika seorang guru bersifat mengambil posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, seperti berceramah dan menunjukkan kekecewaan mendalam, seperti contoh kamu sudah mengecewakan Bapak atau kamu sudah mengecewakan Ibu, sehingga siswa kita itu nanti hasil akhirnya dia akan menyangkal berbohong, atau mungkin dia di depan kita berusaha bersikap baik, tapi ternyata di belakang kita ternyata dia tetap melakukan kesalahan-kesalahannya. Kemudian jika kita sebagai guru menjadi teman, kemudian perbuatannya adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid, contoh kata, lakukan untuk ibu aja ya, jangan lihat yang lain, pokoknya kamu lakukan untuk ibu. Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan. Akhirnya, siswa kita ini merasa ketergantungan karena segalanya dibantu dan difasilitasi oleh gurunya. Kemudian jika kita sebagai seorang pemantau, yakni menghitung dan mengukur. Contoh perkataan, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Sehingga siswa kita menyesuaikan untuk selalu diawasi. Jadi kalau dia diawasi, dia akan patuh tunduk. Tapi kalau dia tidak diawasi, dia akan kembali seperti setelan awal, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk motivasi intrinsik, yakni guru bertindak sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kita yakini? Nah, ini kalau misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, akankah kamu memperbaikinya? Kalau kita memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan dirimu yang bagaimana. Nah, jadi hasilnya menguatkan watak dan karakter. Oke, kita lanjut berikutnya, yakni keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini mencakup harapan-harapan yang dimiliki oleh guru dan siswa mengenai bagaimana mereka harus bersikap satu sama lain dan bagaimana mereka seharusnya. Jadi keyakinan kelas ini juga bentuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Keyakinan kelas adalah fondasi dari budaya kelas yang positif dan dapat mempengaruhi suasana belajar, keterlibatan siswa, serta efektivitas pengajaran. Jadi biasanya keyakinan kelas ini berusaha memuat kata-kata kebajikan, seperti misalnya menghormati, dan lain-lain sebagainya, ya Bapak Ibu.
Oke, lanjut. Nah, jadi ini tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama diskusi awal dulu, kemudian jelaskan tujuannya apa. Kemudian identifikasi nilai-nilai utama atau nilai-nilai kebajikan, seperti yang tadi disebutkan, ada rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan disiplin. Kemudian tahap penyusunan keyakinan kelas. Persetujuan dan komitmen bersama. Untuk menguatkan komitmen, pertimbangkan untuk membuat dokumen resmi yang ditandatangani oleh semua siswa dan guru. Dokumen ini kemudian bisa dipajang di kelas sebagai pengingat. Ini juga pernah mungkin kita lakukan ya Bapak Ibu guru, yakni setelah selesai membuat keyakinan kelas, kemudian siswa kita menandatangani, sehingga mereka menganggap oh ini sesuatu yang sakral, yang apabila kalau dilanggar akan mengaburkan atau menyalahi keyakinan kelas itu sendiri. Kemudian implementasi dan penegakan. Kemudian pemodelan perilaku oleh guru, yakni percontohan oleh guru yang mana yang kita yakini guru kencing berdiri dan murid kencing berlari. Oke, Bapak dan Ibu guru, ini kita mulai lagi. Saya minta partisipasi Bapak dan Ibu guru untuk menganalisis keyakinan kelas ini dari 1 sampai 7. Adakah yang perlu kita ubah menjadi kata-kata yang positif dan mengandung kalimat kebajikan? Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kata-kata keyakinan ini sudah pas atau belum? Kalau belum, kira-kira Belum. apa seharusnya kita memperbaikinya? Oke, baik. Bapak dan Ibu mungkin bisa membantu saya. Kira-kira nomor 1 ini seperti apa Mungkin kalimatnya? buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bisa masuk buanglah sampah pada tempatnya. Ya, mungkin ada lagi masukan yang lain Bapak Ibu? Mungkin jagalah kebersihan. Oke, bisa jagalah kebersihan. Itu sudah positif, asal tidak ada kata jangannya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Berikutnya kita lanjut yang kedua. Tidak ribut pas pelajaran. Jangan berbicara. Oh, jangan ya, nggak boleh pakai jangan ya. Kira-kira apa? Harap tenang saat pembelajaran. Tuh, harap Ya, tenang. bisa harap tenang saat pembelajaran. Ada lagi Bapak dan Ibu? Itu tulisannya kecil. Oke, maaf ya Bapak Ibu, saya besarkan lagi. Oke, terima kasih yang sudah memberikan masukan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hargai guru yang berbicara. Kira-kira sudah tepat atau perlu kita ganti? Hargai. Atau mau diganti? Hargai guru yang berbicara. Ini kemarin saya diskusikan sama siswa-siswa saya. Iya, jadi ini kesepakatan mereka sendiri. Jadi bukan saya yang menyuruh, tapi mereka sendiri yang berinisiatif ingin seperti ini. Oke, nomor 3, hargai guru yang berbicara. Kira-kira sudah tepat atau belum, Bapak dan Ibu guru? Pas sudah itu. Oke, pas. Terima kasih Ustadz Robert. Berikutnya nomor 4, tidak menunggak uang kas. Kira-kira perlu kita lakukan perubahan? Bayarlah uang kas tepat waktu. Mungkin kayak gitu ya. Betul, bayarlah uang kas tepat waktu. Oke, kita lanjut. Yang muslim jika tidak sholat membersihkan WC. Kira-kira sudah tepat atau perlu kita ganti? Yang muslim jika tidak sholat membersihkan WC. Ini peraturan dari mereka sendiri. Bagaimana? Apa yang perlu kita ubah ke bentuk positif? Oke, Bapak dan Ibu, mungkin ada tambahan. Yang muslim jika tidak sholat membersihkan WC, kira-kira apa ya? Mungkin ada yang bisa membantu saya di sini untuk mengubah kalimat ini menjadi lebih terdengar positif.
Oh, ternyata sudah banyak yang masuk. Ada 15 orang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Rekan-rekan dari SMP 5, rekan-rekan CGP, dan rekan-rekan dari sekolah lain juga. Oke. Yang muslim jika tidak sholat membersihkan WC. Oke, mungkin di sini bisa diubah menjadi harap sholat tepat waktu ya. Bapak Ibu gimana? Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Menghargai satu sama lain, sudah tepat atau belum? Sudah. Oke, rajin absen. Maksudnya di sini biar nggak alpa gitu anaknya. Utamakan kehadiran. Oke, utamakan Bukan. kehadiran. Bisa, bisa. Oke, lanjut. Yang terakhir, tidak berbicara kasar. Kira-kira kalimat yang lebih positif? Berbicaralah yang lembut, sopan, dan santun. Gitu ya. Berkata sopan, iya. Berkata sopan. Berbicaralah yang sopan, santun, dan lembut. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Jadi kita semua sudah melakukan ini ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang ke materi terakhir yakni segitiga restitusi. Saya besarkan lagi. Jadi, segitiga restitusi ini adalah model penyelesaian atau problem solving dari studi kasus yang dialami dengan model segitiga restitusi. Yakni ada 3, yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Namun, perlu diingat, sebelum menerapkan segitiga restitusi, pastikan guru dan siswa telah membuat keyakinan kelas bersama yang harus diingatkan. Jadi, kalau misalnya kita belum membuat keyakinan kelas, ya percuma ya Bapak dan Ibu guru, maka segitiga restitusinya, problem solving yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan kelasnya, tidak bisa. Jadi, ini adalah sebuah cara untuk menyelesaikan, tapi cara segitiga restitusi ini tidak mutlak, tidak harus kita laksanakan untuk paradigma pembelajaran yang sekarang ya. Jadi ini termasuk salah satu budaya positif untuk menyelesaikan masalah. Kita lanjut. Oke, jadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah menstabilkan dulu emosi peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Jadi agar mereka terbuka, seperti contoh tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak dan Ibu guru juga dulu pernah kok melakukan seperti itu. Kamu boleh marah, karena semua orang itu mempunyai emosi, gitu ya. Kemudian yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita mengecek, benarkah si anak ini melakukan kesalahan, bagaimana kronologinya. Jadi anak-anak di sini bisa menceritakan biar lebih terbuka. Karena tadi kan sudah stabil dari emosinya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Karena kalau kita sudah membuat keyakinan, kita menanyakan nih, apa yang sudah kita yakini? Misalnya menghargai teman, tidak bertengkar. Oke, berarti bagaimana kamu memperbaikinya? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi di sini segitiga restitusi ini bukanlah sebuah paksaan ya Bapak dan Ibu, jadi bukan juga sebuah penghukuman. Jadi gunanya segitiga restitusi adalah untuk membantu siswa untuk menyadari atau mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi bukan kita menghardik atau menuduh atau mungkin memberikan hukuman yang berat. Jadi ini maksud dari segitiga restitusi ini. Baik, berikut akan saya putarkan video segitiga restitusi, tapi mungkin tidak. Coba saya putar dulu ya, kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Tidak, Ibu Risma. Nggak ada suaranya, Ibu. Oke, baik.
Oke, saya coba buka di tempat yang lain dulu. Oke, saya putarkan dulu lewat YouTube saya. Bagaimana menyelesaikan suatu masalah menggunakan segitiga restitusi? Beneran, Bapak Ibu? Beneran Ibu. Skenario kasus 1. Seorang anak yang terlambat datang ke sekolah karena bermain games hingga larut malam. Halo Karmel. Halo Bu. Gimana perasaannya hari ini? Baik. Ini mau tanya. Ini benar nggak sih kalau Karmel itu hari ini terlambat? Iya Bu. Kira-kira berapa kali Karmel terlambat? Udah lebih dari sekali, 2 kali lebih lah. 2 kali lebih. Kenapa Karmel boleh terlambat? Karena ibu dulu waktu jadi siswa itu pernah terlambat. Tapi sekarang ibu kan membantu Karmel. Masih siswa ya, jadi harus tetap disiplin. Bagaimana tiap hari Karmel itu tidak telat. Ya, bisa cerita. Boleh ibu tanya alasan kamu telat itu kenapa ya? Jadi alasan saya telat, tadi malam itu saya tidur sekitar jam 12 sampai jam 1-an, itu gara-gara saya main game. Terus saya ketiduran Bu, saya lupa pasang alarm, jadi paginya saya bangun telat, sekitar jam 7.30-an. Oh iya, jadi sampai ke sekolahnya jam berapa? Kalau bangunnya jam 7.30 berarti kamu sampai ke sekolah jam berapa tadi pagi? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat, oke. Kira-kira kalau terlambat seperti itu menyalahi keyakinan kita nggak? Keyakinan kelas kita nggak? Kita kan pernah buat peraturan kan, masuk ke dalam keyakinan kelas, kira-kira menyalahi atau sudah sesuai? Menyalahi kan, oke. Kira-kira kalau kamu terlambat itu berarti apa yang kita langgar? Kedisiplinan, berarti Karmel tidak disiplin. Oke, sekarang ibu akan membantu Karmel bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Oke, kamu terlambat karena main game sampai malam. Oke, berarti sekarang main gamenya harus gimana? Harus dikurangin. Oke, sekarang kita batasin ya. Kalau tadi selesai gamesnya jam 1, berarti kalau sekarang harus jam berapa itu batas main gamesnya? Jam 9 sampai 10. Oke, jam 9 sampai jam 10. Oke. Kalau biasanya Karmel selesai main game itu langsung tidur ya? Iya, tidur. Oke, kalau misalnya kamu tidur jam 10 itu biasanya bangun jam setengah 6, berarti tidak terlambat lagi. Oke, jadi main games boleh tapi harus sesuai waktunya ya. Oke, untuk sekarang ibu berharap Karmel main gamenya tepat waktu, tidurnya tepat waktu, kemudian jangan kelupaan untuk pasang alarm lagi ya. Oke, semoga tidak terlambat lagi ya Karmel. Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke kelas. Saya Karmel, setelah tadi berdiskusi bersama Ibu Risma terkait dengan mengevaluasi diri saya dengan keterlambatan yang telah saya perbuat, sekarang saya cukup merasa lega dan juga senang karena dibantu dalam masalah yang saya hadapi. Untuk kedepannya saya akan lebih mengatur kedisiplinan saya seperti mengatur waktu dengan cara bijak. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke share screen. Oke, jadi tadi itu ilustrasi contoh bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah pilihan ya Bapak Ibu. Jadi tidak mutlak harus ini, setiap masalah ini, setiap masalah ini. Jadi kita kembalikan lagi ke cara Bapak dan Ibu guru, karena Bapak dan Ibu guru sendirilah yang lebih mengetahui bagaimana siswanya. Ya.
Oke, kemudian oke, ini pengalaman dan pembelajaran saya. Ini saya ya yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas atau rumah. Jadi ini tidak hanya bisa kita gunakan kepada siswa kita, tapi juga kepada anak kita ya, anak kandung misalnya di sini yang punya anak. Jadi di sini membantu menyelesaikan masalah dan kemudian mengevaluasi bagaimana mereka mengevaluasi. Tapi ini tidak harus selalu menggunakan cara ini kok, Bapak dan Ibu guru. Jadi ini adalah sebuah tawaran gitu ya. Oke. Oke, jadi ini yang saya rasakan setelah penerapan segitiga restitusi, yakni keterlibatan dan partisipasi siswa, kemudian pengurangan masalah disiplin dan pembentukan karakter dan nilai. Oke, Bapak dan Ibu guru, tadi itu materi terakhir. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Boleh, kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap Bapak dan Ibu guru semua sudah paham ya. Oke. Sudah ada yang chat katanya sudah kelewat jamnya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu guru? Oke, habis ini saya share link ini ya, link absen. Nanti mau saya bikinkan sertifikat untuk yang hadir malam ini yang setara dengan 4 poin PMM. Oke, Bapak dan Ibu guru bagaimana? Apakah oke, silakan Ibu Rista. Ya, makasih Bu Risma. Di kelas silakan, Ibu. itu kan saya sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, yang ditampilkan Bu Risma tadi keyakinan kelas. Apakah ada bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas menurut Bu Risma gitu? Oke, itu aja Bu Risma. Terima kasih, sama-sama. Oke, kalau menurut saya, kalau kesepakatan itu semua yang kita sepakati ya, tapi belum tentu itu keyakinan kelas. Sementara kalau keyakinan sudah pasti kesepakatan, karena keyakinan itu adalah bersumber dari kesadaran siswa itu sendiri. Dia yakin nih kalau dia nggak akan melakukan ini nih. Dia yakin kalau ini semua yang kita buat ini harus kita patuhi begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau kalau keyakinan kelas itu sudah pasti kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan belum tentu keyakinan. Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru ada yang mau sharing juga mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Ada yang sudah membuat mungkin di sini. Ada yang mau sharing boleh ya Bapak Ibu guru. Oke, silakan Ibu Lisna. Ini menambahkan aja sih, intinya tuh keywordnya itu dari keyakinan kelas itu maksudnya adalah membentuk kesadaran siswa gitu ya, Bu Risma ya. Membentuk kesadaran siswa misalnya ketika dia salah, dia tahu dia salah, dia sadar dia salah, dan apa yang harus dia lakukan ketika dia salah gitu kan. Mungkin itu kali ya, supaya membentuk kesadaran diri anak-anak gitu ya untuk keyakinan kelas itu ya, Bu Risma ya. Iya benar Ibu. Oke, terima kasih atas tambahannya. Begitu Ibu Rista. Bagaimana Ibu Rista? Apakah jawaban saya sudah cukup jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Boleh. Iya, udah cukup deh kayaknya Bu Risma. Jadi mungkin bahasanya, isinya kan sama aja ya. Cuman ini lebih kita kalau lebih meyakinkan kalau ini kita yang buat sendiri dengan siswa gitu, supaya kalau siswa melakukan kesalahan mungkin mereka bisa diingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang mereka sudah buat, seperti itu ya Bu Risma ya. Iya benar Ibu. Iya, sudah cukup Bu Risma, terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama Ibu Rista. Terima kasih juga sudah berbagi tentang situasi dan kondisi kelasnya. Baik Bapak dan Ibu guru, apa masih ada atau sudah cukup? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa ini ada di kolom chat. Saya share untuk identitas, nanti kolom absen kehadiran.
tuliskan nama lengkap dan gelarnya, kemudian instansi sekolahnya jangan lupa ya Bapak dan Ibu guru. Insya Allah mungkin dalam waktu 3 hari lah ya, nanti saya share sertifikatnya. Oke, gimana Bapak dan Ibu guru? Sudah jelas, sudah cukup untuk malam ini? Oke, terima kasih Ustadz Robert atas jempolnya. Baik Bapak dan Ibu guru mungkin bisa, oke silakan Ustadz Robert yang ingin bertanya. Silakan Ustadz Robert, tadi mengangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, salah pencet. Oke, oke baik. Oke Bapak dan Ibu guru, saya minta dibuka kameranya untuk foto bersama untuk bukti yang diserahkan bahwa malam ini kita melakukan webinar malam ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung. Oke, teman-teman yang lain tolong bantu screenshotkan juga ya, soalnya layar saya ini kenapa nggak bisa tertangkap semuanya yang dari laptop. Ibu Lisna bisa tolong bantu screenshotkan? Iya, tidak apa-apa Ibu Nita. Coba sebentar ya. Ini nggak semuanya juga sih. Nggak apa-apa kah, Bu Risma? Oh iya, tidak apa-apa. Baik, kita foto bersama dulu ya. Saya hitung, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, untuk malam ini terima kasih atas waktunya ya Bapak dan Ibu guru. Terima kasih telah membantu saya berjuang. Oke, semoga dimudahkan juga urusan Bapak dan Ibu guru. Saya akhiri malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi link absennya ya Bapak Ibu guru. Oke, kenapa Bu Elma? Silakan yang sudah isi link absen boleh live dari ini ya Bapak Ibu guru. Saya tutup dulu perekamannya. Izin, Mbak. Oke, makasih.